sisa-sisa Laskar Jepang! Jangan biarkan mereka menguasai tanah kita! Sultan Hadiwijaya tidak pantas untuk menjadi Raja Pajang. Keturunan kamilah yang berhak menjadi Raja Pajang dan menguasai tanah ini. Ini tanah kami, bukan tanah orang-orang kalian. Tanah ini sudah bagian milik kami. Kami akan mempertahankannya sampai titik darah penghabisan. Lebih baik mati berputih tulang daripada mati berputih mata. Mengapa ini dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci persaudaraan. Ketika darah saling membau, saling menghancur. Mau ganti cinta, mau kobarkan hati di bukit menoreh. Di bukit menoreh. PT Indosiar Karya Media mempersembahkan serial Sandiwara Radio yang diangkat dari karya besar S.H. Minarja, Api di Bukit Menoreh. Api di Bukit Menoreh. Naskah ditulis oleh A. Mustaq Jafar, teknik dan montase Tri Hastomo dan Ending Cikeas, pengarah suara Indra Mahendra, sutradara Bahar Mari. Pada bagian ke-16 ini menampilkan Riri Badaria sebagai Budak Arum, Oscar Sitompul sebagai Panu, Aryo Sugiharto sebagai Agung Sedayu, Awang Hermawan sebagai Ki Widura, dibantu oleh Ebrisman, Iwan, Yudi, Dewansyah, dan Asli Suhastra, pembawa cerita. Pada bagian lalu dikisahkan, Agung Sedayu dan Widura tiba di rumah Kitanomatir di desa Jatianom. Mereka tidak menemukan Kitanomatir dan Untara, tapi di sana mereka menemukan percikan darah di dekat lumbung padi. Mereka menduga Kitanomatir dan Untara sudah meloloskan diri. Namun dugaan pun itu masih menjadi keraguan mereka. Mereka langsung menjumpai Kriya yang memungkinkannya mengetahui kejadian itu. Kriya pun tak banyak mengetahui kejadian itu, karena dia keburu pingsan dihajar alap-alap Jalatundo dan kawan-kawannya. Sementara itu di sebuah warung, Budak Arum dan Panu tengah bersantap. Telinganya terasa panas ketika mendengar perbincangan orang-orang di warung tentang kekalahan pasukan Jipang. Tidak, semua orang membicarakan kekalahan Laskar Jipang.
bikin telingaku panas saja. Kawan, menurut kamu bagaimana dengan kekalahan pasukan Jepang? Kalau menurut aku, wajar sajalah pasukan mereka kalah. Ya, hanya orang-orang bodoh sajalah yang mau ikut Tohpati. Macan kepatihan itu. Iya, betul. Ternyata dia hanya hebat di kandangnya sendiri. Cerita orang-orang tentang kehebatan Tohpati hanyalah bualan saja. Iya, betul. Aku pun menduga begitu. Oh ya, katanya banyak korban yang jatuh di pihak Jepang ya? Oh, sudah pasti. Kalau Laskar Jepang kan mengandalkan otot. Tapi kalau Laskar Pajang kan menggunakan otak. Iya. Walaupun Laskar Jepang begitu banyak, tetap saja bisa dikalahkan. Sial. Telingaku jadi panas. Tenang dulu, jangan emosi. Kamu teruskan saja makannya, biar aku saja yang menyelesaikannya, ya. Hah? Kau mau menyelesaikannya? Dengan cara apa, Panut? Tenang, lihat saja. Awas ya, jangan bikin malu kamu. Ya, tenang. Semuanya pasti beres. Untuk apa kau bawa makananmu? Ya untuk mereka. Nah, sekarang aku ke sana dulu ya. Pasukan Jepang benar-benar dikundangin. Iya. Ini kesempatan aku mengerjai mereka. Aku akan pura-pura tersandung kaki mereka. Setelah itu, makanan yang kubawa ini akan kutumpahkan ke mereka. Maaf ya, maaf. Maaf ya, maaf. Semua bajuku. Maaf, aku tidak sengaja ya. Maaf. Boleh juga akalnya. Orang-orang itu benar-benar dikerjai oleh Panut. Aku akan menghampiri Panut dan membawanya ke sini. Tapi aku sepertinya mengenali pemuda yang baru datang itu. Iya, kalau tidak salah namanya Agung Sedayu. Nah, dia melihat ke arahku. Laki-laki perempuan itu ada di sini. Siang, apa yang harus aku lakukan? Kenapa kau masih berdiri di sini, Sedayu? Paman, tidak apa-apa. Ayolah, sekarang kita makan. Iya, Paman. Sebaiknya aku jalan bersembunyi di belakang Paman Widura saja. Kenapa kamu bersembunyi di belakangku? Kamu seperti ketakutan, Ger? Tidak apa-apa, Paman. Dengan siapa dia? Dari pakaiannya sepertinya laki-laki itu Wira Damtana Laskar Pajang. Panut, mungkin dialah penyebab kekalahan Jepang di Sangkal Putung. Akan kuserang laki-laki itu. Ya. Jangan, Pudak, jangan. Kenapa? Kau takut? Sebentar dulu. Kita jangan bertindak gegabah. Sepertinya laki-laki itu bukan orang sembarangan. Dan lagi pula, lihat. Beberapa orang prajurit Pajang juga bersama mereka. Jumlah mereka terlalu banyak. Lebih baik kita duduk saja ya. Perempuan itu terus melihat ke arahku. Lebih baik aku ajak Paman Widura pergi dari sini. Paman, lebih baik kita keluar saja ya. Kenapa? Pokoknya kita keluar saja. Makanya jangan di sini, Paman. Kita cari warung yang lain saja. Ayo, Paman. Kenapa jadi begini? Hah? Kenapa kamu tarik-tarik aku? Hah? Ayolah, Paman. Kita keluar saja. Aneh. Kenapa tiba-tiba Sedayu mengajakku keluar? Sepertinya dia begitu ketakutan. Pasti ada sesuatu yang membuatnya jadi seperti ini. Mereka kok keluar lagi ya?
Barangkali tempat ini tidak cocok untuk makan mereka. Masa mereka pilih-pilih tempat makan? Itu kan wajar saja. Widura dan para prajurit kebingungan ketika Agung Sedayu mengajak keluar. Begitu juga dengan orang-orang yang berada dalam warung. Agung Sedayu bergegas menuju tempat kudanya ditambatkan. Widura menghampirinya sambil meminta penjelasan. Sebenarnya ada apa, Sedayu? Kalau ada masalah, coba kau jelaskan. Jangan mengajak orang pergi begitu saja tanpa alasan. Kita semua perlu makan dan istirahat, Sedayu. Maafkan aku, Paman. Sudahlah. Sekarang cepat jelaskan. Sebenarnya ada apa? Kau tadi sepertinya ketakutan. Paman melihat seorang perempuan di dalam sana, kan? Maksudmu itu perempuan yang bersama laki-laki? Nah, aku tahu sekarang. Kamu pernah ketemu dia, kan? Atau kamu menyukainya? Tidak, Paman. Terus kenapa? Tiba-tiba kau seperti melihat hantu di siang bolong. Paman, perempuan itu pernah menghadangku ketika aku berangkat ke Sangkal Putung. Kamu dihadang perempuan itu? Iya, Paman. Apa dia berada di pihak Jipang? Aku tidak tahu pasti, Paman. Tapi kemungkinannya dia berada di pihak Jipang. Nah, kalau begitu kita harus memastikannya. Prajurit, ayo kita kembali ke dalam warung. Apa yang akan dilakukan Paman Widura? Aku tidak punya pilihan lain kecuali ikut ke dalam. Kemana perempuan dan laki-laki itu? Mereka sudah tidak ada lagi di sini. Paman, perempuan itu sudah pergi. Entah kemana perginya perempuan itu dan temannya. Prajurit, Iya. cepat kalian cari duluan. Iya. Baik. Mereka begitu cepat menghilang. Maaf, Ki. Kalian sedang mencari siapa? Aku mencari perempuan dan laki-laki yang tadi duduk di sini. Oh, perempuan itu dan temannya? Iya, betul. Kemana mereka pergi? Tadi setelah kalian keluar, mereka pun langsung keluar lewat pintu belakang. Jadi, mereka keluar lewat pintu belakang? Iya, betul, Ki. Prajurit, cepat kejar mereka lewat pintu belakang. Ayo, cepat cari. Maaf, Ki. Kalau saya tidak salah, Angger ini Ki Widura, pimpinan prajurit Pajang di Sangkal Putung. Iya, Ki. Benar. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Angger Widura yang telah mengalahkan macan kepatihan itu. Hati terlalu berlebihan. Bukan aku sendiri yang telah mengalahkan macan kepatihan itu. Tapi aku juga dibantu oleh prajurit-prajurit itu. Tanpa mereka, aku bukanlah apa-apa, Ki. Angger terlalu merendahkan diri. Saudara-saudara, ini Angger Widura yang kalian bicarakan tadi. Beruntung kita bisa ketemu langsung dengan beliau di sini. Aki terlalu berlebihan. Saudara-saudara, kalian tidak perlu bersikap seperti itu terhadapku. Kalian tidak perlu memberi hormat yang berlebihan. Wah, ternyata nama Paman Widura begitu dihormati. Orang-orang yang berada di warung ketika mengetahui Widura, mereka langsung menghampiri dan memberikan salam hormat. Melihat kejadian itu, Agung Sedayu hanya diam termangu. Sementara itu di sebuah jalan desa, Budak Arum dan Panut baru berhenti berlari. Nafas mereka masih terlihat terengah-engah. Panut, kenapa kita harus lari? Kita ini kan bukan manusia pengecut. Ini demi kebaikanmu, Budak. Demi kebaikan? Apanya yang demi kebaikan?
Melarikan diri itu adalah tindakan pengecut, Panut. Kamu ini jangan salah duga, Pudak. Aku begini karena ingat pesan ayahmu. Pesan Bopo? Pesan apa? Begini pesan ayahmu. Kalau menyerang lawan, jangan terang-terangan. Lawan jangan mengetahui kekuatan kita. Malah sebaliknya, lawan tidak perlu mengetahui siapa kita. Begitu. Sepertinya alasan Panut betul juga. Panut, terus apa lagi yang dikatakan Bopo? Terus, Pudak, aku melihat sepertinya ada beberapa orang berlarian menuju ke sini. Iya, sepertinya mereka prajurit-prajurit Pajang. Ayo, sekarang kita buktikan siasatmu itu, Panut. Waduh, bagaimana ya? Kenapa mereka secepat itu bisa menyusul kita? Aduh, bagaimana ini? Ayo, sekarang sebaiknya kau cepat sembunyi di balik semak-semak itu. Panut, apa-apaan ini? Kenapa kau menyembunyikan aku di balik semak-semak? Ini siasat kita. Kamu diam saja di situ ya. Tapi semak-semak ini terlalu rendah, Panut. Tetap saja mereka dapat melihat aku. Tenang saja, aku akan menutupimu dengan daun-daun kering. Panut, daun keringnya tidak cukup. Tetap saja aku terlihat. Lihat, mereka makin mendekat, Panut. Diam, aku akan berdiri menghalangimu. Mana perempuan tadi ya? Perempuan? Perempuan yang mana? Apa penampilanku ini seperti perempuan? Cepat katakan, mana perempuan itu? Tadi kau bersama dia di warung. Masa tidak ada perempuan di sini? Tuh kan, tidak ada. Mungkin kalian salah lihat. Tuh, tidak ada siapa-siapa. Iya kan? Tolol, coba kau menyingkir dari situ. Ayo cepat. Menyingkir? Baik. Aku menyingkir ya. Nah, itu dia. Bukan, kalian salah melihat ya. Panut, menyingkirlah. Mereka sudah melihatku. Apa kalian mencari aku? Hah? Wah, cantik sekali. Dan tubuhnya benar-benar luar biasa. Ingat, kita jangan tergoda olehnya. Kita harus bisa mengendalikan diri. Iya, tapi... Ingat dengan tugas kita. Apa kalian di pihak Pajang atau di pihak Jipang? Kalau aku di pihak Pajang, kenapa? Dan kalau aku di pihak Jipang, juga kenapa? Kalau kalian di pihak Jipang, kalian harus ikut kami. Kenapa harus ikut dengan kalian? Hah? Dan kalau aku berada di pihak Pajang, bagaimana? Kalau kau berada di pihak Pajang, kenapa kau bersembunyi? Dia tidak bersembunyi. Dia sedang main petak umpet, iya kan? Diam, Panut. Kau telah menunjukkan ketololanmu di depan mereka. Aku memang berada di pihak Jipang. Kalian pikir aku penakut? Hah? Pudak, jangan menghunus pedangmu. Jadi kalian adalah orang-orang Jipang ya? Jangan banyak ngomong. Rasakan ketajaman pedangku, ha? Ya! Ayo, untuk menyerangnya.
Serangan dengan formasi terpadu dari Laskar Pajang membuat Tuda Arum kewalahan. Panut yang sejak tadi hanya jadi penonton mulai membantu, tapi sepertinya formasi terpadu prajurit Pajang sulit untuk dilumpuhkan. Tuda Arum segera mengeluarkan senjata rahasianya berupa bunga beracun, tapi baru saja hendak dia lemparkan ke arah prajurit Pajang, Panut malah mengajaknya pergi dan menghalangi serangannya. Maka dengan kesal ditariknya leher baju Panut dan membawanya pergi. Gerakannya begitu cepat hingga para prajurit Pajang kehilangan mereka. Saudara pendengar, ikuti kelanjutan serial Sandiwara Radio Api di Bukit Menoreh esok hari pada waktu yang sama. Dan nantikan tayangan sinetronnya segera di layar kaca Indosiar. Sampai jumpa. Mengapa ini dendam dan dengki? Putuskan ikatan suci